Real Madrid sukses keluar sebagai juara La Liga di musim 2019-2020. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka, mulai dari komposisi pemain yang powerful, strategi sang pelatih, suasana ruang ganti, hingga faktor keberuntungan. Terlepas dari banyaknya perdebatan, faktanya Real Madrid sukses menjadi juara. Cetak Gol kali ini akan mengulas lengkap faktor-faktor yang membuat Real Madrid juara di musim ini. Real Madrid resmi keluar sebagai juara Liga Spanyol musim 2019-2020. Mereka sukses membalik keadaan setelah sebelumnya tertinggal ketika Liga Spanyol ditunda karena pandemi virus. Setelah ditelaah, ada sejumlah faktor di balik kebangkitan Los Blancos di musim ini, khususnya di beberapa pekan terakhir. Pertahanan yang powerful. Bukan rahasia kalau Real Madrid punya tim elit yang selalu punya pemain kelas 1. Dengan modal talenta berbakat, tidak juara adalah sebuah kegagalan besar. Kami menyoroti lini pertahanan Real Madrid yang cukup tangguh. Pertahanan mereka memang patut disorot. Kuartet pertahanan mereka yang berisi Sergio Ramos, Rafael Varane, Ferland Mendy, dan Dani Carvajal begitu kokoh. Dari keempatnya, hanya Mendy yang sering ditukar dengan Marcelo. Sisanya semua sudah tampil setidaknya 30 laga dari maksimal 38 pertandingan di La Liga. Hasilnya, mereka berhasil meminimalisir kemungkinan gawang dijebol lawan. Pertahanan mereka cukup berprestasi, menjadi klub dengan jumlah kebobolan yang paling sedikit di La Liga. Musim ini, mereka hanya bobol 22 kali atau 0,7 gol di setiap laga. Angka ini bahkan jauh dengan apa yang ditorehkan Barcelona. Raksasa Katalan sudah bobol sebanyak 36 kali atau 1,15 gol di setiap pertandingan. Pertahanan mereka juga semakin kuat dengan konsistennya Thibaut Courtois di bawah Mistar. Dia sukses menjelma sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Dalam 41 pertandingan di seluruh kompetisi, dia sukses mencatat 21 clean sheet dan hanya bobol 29 kali. Faktor Zidane. Skuad Real Madrid memang tidak tampil ngegas di awal musim. Mereka sempat kewalahan dalam mengejar FC Barcelona yang lebih dulu tampil konsisten. Kekalahan Los Blancos oleh Real Betis dan Levante di awal musim dingin lalu menjadi bukti tumpulnya performa Madrid sebelum kompetisi dihentikan. Tetapi Zidane adalah pelatih bermental juara. Dia pandai memotivasi timnya untuk bangkit dari keterpurukan. Zidane juga cermat dalam memutuskan siapa yang dimainkan dan yang istirahat. Perlu diingat, Real Madrid adalah tim besar dengan banyak pemain-pemain besar. Mereka punya beberapa pemain kelas 1 di setiap posisi. Pelatih asal Prancis ini harus pandai dalam memperhatikan ego pemain. Zidane juga mengorbankan semangat serdadu Los Blancos dengan kalimat-kalimat yang memotivasi. Contohnya saat Real Madrid berhadapan dengan Eibar di La Liga pekan 28. Saat itu, Zidane memberitahu 4 hal di babak pertama. Dia mengatakan kalau Real Madrid harus menang. Tim sedang melalui musim yang buruk, tapi mereka adalah profesional. Jadi harus tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Hasilnya, Real Madrid tampil percaya diri dan menang dengan skor 3-1. Ruang ganti yang kondusif. Satu-satunya yang menghebohkan ruang ganti Madrid adalah masalah Gareth Bale yang diduga tidak dipercaya oleh Zidane. Setelahnya, Real Madrid tidak punya banyak masalah di ruang ganti pemain. Pemain muda dan pemain senior cukup padu. Tidak ada isu perpecahan meski beberapa dari mereka punya jarak usia yang cukup timpang. Mereka punya Sergio Ramos yang berusia 34 tahun, tetapi juga punya Vinicius yang baru 20 tahun. Situasi ini berbanding terbalik dengan kondisi ruang ganti rival terbesarnya FC Barcelona.
tim yang bermarkas di Camp Nou ini dikabarkan kurang suka dengan Ernesto Valverde, pelatih mereka di awal musim. Eric Abidal sebagai direktur olahraga Barcelona menilai Valverde angkat kaki disebabkan oleh pemain yang enggan bekerja keras. Tapi hal ini langsung dibantah oleh Lionel Messi. Kemelut ini sempat membuat situasi Barcelona semakin panas. Setien yang didapuk sebagai pelatih pengganti juga belum menempati posisi aman di Barcelona. Dalam 6 pertandingan terakhir, Barcelona tampil 4 kali menang dan 2 kali seri. Belum lagi isu kepindahan Messi dari Barcelona. Tentu hal ini akan mempengaruhi psikologis para penggawa Barcelona yang lainnya. Panasnya situasi tim sebelah secara tidak langsung menguntungkan kubu Real Madrid. Tidak bergantung pada satu pemain. Musim ini, Real Madrid tidak bergantung pada siapapun. Ketimbang menaruh kiblat di satu pemain bintang, Zidane lebih memprioritaskan kerja sama tim. Gareth Bale yang merupakan pemain berlabel bintang tidak menampilkan performa terbaiknya. Sementara Eden Hazard yang digadang-gadang menggantikan peran Ronaldo malah lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan. Walaupun tanpa kehadiran mereka, Real Madrid masih tampil konsisten dengan kompaknya pemain-pemain yang lain. Lebih konsisten dari rivalnya. Real Madrid memang tampil konsisten, terutama di beberapa minggu terakhir yang sangat kritis. Madrid sukses memenangkan 9 pertandingan secara berturut-turut, berbeda dengan Barcelona yang penampilannya masih naik turun. Los Blancos juga menjadi tim dengan jumlah kalah yang paling sedikit. Mereka hanya kalah 3 kali di sepanjang musim, unggul tipis atas Atletico Madrid yang kalah 4 kali dan Barcelona 5 kali. Daya tahan fisik di atas rata-rata. Semenjak pandemi, jadwal La Liga dipadatkan menjadi 2 laga per pekan. Artinya, skuad Madrid hanya punya waktu istirahat 2-3 hari sebelum pertandingan berikutnya. Tim ini juga cukup beruntung karena saat pramusim, mereka digenjot latihan fisik yang cukup keras. Hal ini diakui oleh Vinicius Junior. Menurutnya, 3 bulan pertama di Santiago Bernabeu cukup mengagetkan. Pemain asal Brazil ini menyebut 3 bulan latihan bersama Real Madrid sudah setara dengan latihan di kampung halamannya selama 1 tahun. Artinya, Zinedine Zidane memang menggenjot timnya untuk punya fisik yang kuat. Hasilnya cukup terlihat menjelang akhir musim. Saat berhadapan dengan Eibar beberapa pekan lalu, fisik mereka jauh lebih unggul. Sempat tertekan dan kalah skor, skuad Los Blancos akhirnya membalikkan keadaan dan keluar sebagai pemenang. Resepnya adalah fisik yang luar biasa tangguh. Stamina mereka masih terjaga hingga menit-menit akhir pertandingan. Berbeda dengan Eibar yang sudah menunjukkan penurunan stamina. Haus gelar juara. Menjadi juara sudah tertanam dalam otak setiap pemain Los Blancos. Mereka adalah klub raksasa Eropa dengan 4 trofi Liga Champions dalam 6 musim terakhir. Sebagian pemain mereka seperti Karim Benzema, Sergio Ramos, dan Rafael Varane masih bermain untuk mereka. Hal ini membuat pasukan Los Blancos punya mental juara. Mereka sangat berambisi meraih gelar juara di musim ini. Ramos mengatakan dia siap mati-matian untuk bertarung secara habis-habisan hingga partai terakhir. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, trofi La Liga masih lebih banyak dipegang oleh Barcelona. Keberuntungan. Juaranya Real Madrid juga tidak terlepas dari faktor keberuntungan. Sebenarnya Real Madrid masih kalah poin dari Barcelona sebelum pandemi menyebar. Beruntung, raksasa Katalan sempat kehilangan momentum dan terpeleset, membuat mereka menjauhkan diri dari persaingan. Seandainya Barcelona konsisten menang, mungkin situasinya akan berbeda. Tapi kembali lagi, juaranya adalah mereka yang tampil paling konsisten di sepanjang kompetisi.
Itulah beberapa faktor yang membuat Real Madrid menjadi juara La Liga di musim ini. Share video ini kalau kamu fans Real Madrid atau tulis poin tambahan kalau kamu merupakan pengamat sepak bola.